Langsung aja, Beb. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu, nanti tak stop sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, langsung aja. Sharing dulu ya. Oke, teman-teman. Saya mungkin ingin membuka dulu dengan kita sama-sama belajar baca firman dulu ya. Jadi kalau melanjutkan tentang insecurity, tentang issues mental, sebetulnya ada satu ajaran Tuhan Yesus yang sangat bisa membantu kita untuk tahu prinsip kebenarannya ya. Ini kalau teman-teman pernah baca, ini adalah perumpamaan penabur. Kita dasari sharing kita pada malam hari ini dengan firman ini ya. Kita teman-teman boleh simak. Nah, ini kata-kata Yesus ayat 13 pasal 3. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini jenis tanah yang pertama ya. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yang kedua ini. Yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang keempat, jenis tanah yang keempat, sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kaki lipat. 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita langsung lompat ke artinya ya. Jadi nanti kalau teman-teman baca, langsung lihat di ayat 19. Ayat 18, Tuhan Yesus berkata dengan murid-muridnya, kepada murid-muridnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Jenis tanah yang pertama, tanah itu kan perumpamaan tentang jiwa kita ya, pikiran kita, emosi kita. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Teman-teman, saya rasa Anda yang berkumpul di home ini, kali ini saya kira saya hampir pasti bisa mengatakan bukan yang jenis ini. Karena kalau jenis yang mendengar, tidak mengerti, nggak akan mau meluangkan waktu di malam hari Kamis, udah capek pulang kerja, terus kita mau di home gitu ya. Ini artinya orang-orang di luar sana yang firman itu kan orang dengar gitu, tapi ada orang tidak mengerti sama sekali. Maksudnya kebenaran itu tidak relate di hati dia, tidak beresonansi, tidak menyentuh hati dia. Nah, yang kedua, coba kita lihat ya, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Jadi jenis tanah yang kedua, tanah berbatu-batu. Ada tanahnya tapi tipis. Itu seperti orang yang mendengar firman, terus excited, oh iya amin, benar, bagus, gitu ya. Tapi ia tidak berakar. Jadi waktu dengar kayaknya bagus ini, gitu ya. Tapi terus habis itu kembali ke kehidupan sehari-hari, rutinitas kerja, lupa, nggak ada yang nyangkut gitu. Tapi pada saat merespon, nah kita kayaknya bisa temukan inilah di gereja, baik gereja offline maupun online tuh ada saja orang yang kalau dengar firman itu seakan-akan wow gitu ya, langsung excited, tapi setelah itu keluar dari gereja, keluar dari ruang Zoom, keluar dari YouTube, udah langsung shift kembali lagi kepada pola pikir yang semula. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang ketiga ini banyak relate dengan kalau kita bicara insecurity atau isu mental ya.
benih, sorry sebentar. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kalau di zaman kita nih, nggak usah bayangin penganiayaan yang gimana banget gitu ya. Tapi distraksinya itu loh teman-teman. Pekerjaan, bisnis, masalah, itu kan distraktor gitu ya. Pengecoh gitu. Anda dibuat sibuk sampai nggak bisa merenungkan kembali firman itu, memikirkan, merefleksikan. Jadi kayak cuman udah kebaktian dengar udah. Yang ketiga yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Ini jenis tanah yang benihnya itu tumbuh, tapi tumbuh bersama semak duri. Jadi di dalam tanah yang sama, di permukaan tanah yang sama, benih firman, kalau anggap itu satu benih tanaman, tumbuh, tapi juga ada semak duri. Nah, teman-teman mungkin ingat waktu kita SD atau SMP belajar biologi, kalau petani itu pasti akan berusaha membersihkan gulma atau hama-hama lainnya, karena nanti dia akan merebut unsur hara dari tanah itu, yang harusnya untuk tanaman, jadi makanannya dimakan bareng-bareng kan sama semak duri. Jadi biasanya kalau Anda lihat orang yang bercocok tanam, berkebun, itu pasti dibersihkan. Misalnya dia bertanam apa? Bertanam jagung, bertanam padi, bertanam apa, itu pasti dibersihkan. Nah, saya kira kita coba renungkan yang bagian 3 ini ya, tanah yang ketiga. Boleh jadi, kalau kita bicara insecurity, kita bicara kekhawatiran, ada kata yang menarik, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Jadi kalau teman-teman misalnya kita tipu daya kekayaan ini sangat relate dengan bagaimana kita memaknai arti uang dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita memaknai arti prestasi, karir gitu ya, kalau di usia-usia teman-teman. Apakah kita bisa melihat itu semua sebagai bagian dari panggilan Tuhan untuk hidup kita? Atau kita masih bergerak seperti orang-orang dunia pada umumnya? Lihat kanan kiri, temanku udah punya ini, temanku udah punya itu, gitu ya. Maka kekhawatirannya itu kemudian seperti semak duri yang tumbuh bersama-sama dengan firman. Nah, apa akibatnya? Firman-nya tumbuh, tapi tidak berbuah. Tumbuh loh, tapi tidak berbuah. Bedanya sama yang kedua ya, tumbuh sebentar lalu mati. Nah yang ketiga ini gini, bayangin teman-teman, tumbuh, tapi kalau dia mestinya dia adalah pohon mangga, mandul gitu loh. Jadi pohon mangga, jadi pohon apa buah-buahan ataupun pohon apa padi, jagung tumbuh, tapi tidak berbuah, mandul. Nah, mari coba kita refleksikan. Dalam kehidupan kita, firman ini, bayangkan pikiran dan perasaan kita itu tanah. Nah, teman-teman, Tuhan akan menabur kebenaran lewat firman, pengajaran. Tapi si penabur yang lain, si jahat itu juga akan menabur loh. Dan si jahat tuh menaburnya lewat berita yang kita dengar, Twitter yang kita baca, Instagram yang kita scrolling, gitu ya. Anything. Dan pikiran dan perasaan kita itu seperti ladang terbuka. Saya ajak teman-teman bayangin ya, pikiran perasaan kita itu seperti ladang terbuka. Pintu masuknya lewat panca indera kita, semua yang kita lihat, dengar, rasakan, alami, itu seperti pintu masuk,
Dan pikiran kita itu akan ditanami either oleh kebenaran ataupun oleh si jahat. Nah, pertanyaannya, makanya dalam Mazmur ada ya, Amsal, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Pertanyaannya selama ini teman-teman, kita itu ngurusin nggak tanah pikiran dan perasaan kita? Karena kalau misalnya tanah pikiran dan perasaan kita itu seperti jenis tanah keempat, yaitu tanah subur, maka firman yang ditabur itu akan berbuah. Dan buahnya bisa 100 kali, 60 kali, 30 kali. Kalau saya bayangin ya dalam pengertian saya teman-teman, firman yang kita dengar satu buahnya harus kita nikmati dulu. Jadi misalnya Tuhan bilang jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun kehidupanmu. Satu yang harus dikejar dulu adalah kita bisa sampai di satu titik jalani hidup, tetapi kekhawatiran itu tidak sampai membuat kita hilang damai sejahtera. Ya, kekhawatiran yang kita alami itu kita gunakan untuk mengantisipasi. Ya dong teman-teman, kalau sama sekali nggak punya kekhawatiran juga bahaya gitu ya. Kalau nggak punya kekhawatiran, oh nanti Tuhan pelihara terus kita bermalas-malasan nggak kerja ya repot juga gitu. Tetap kita mesti punya certain level of anxiety. Jadi cemas itu dalam porsi yang baik itu mendorong kita untuk termotivasi melakukan sesuatu. Tapi kalau terlalu banyak, nah itu yang kemudian menjadi seperti semak duri yang menghimpit. Nah, teman-teman, mari kita coba refleksikan ya ke diri kita ya. Setiap hari Anda ngecek nggak di pikiran Anda dan di perasaan Anda ini ada semak duri apa? Dan dicabut nggak itu gitu? Karena sebetulnya yang mampu untuk mencabutnya gitu ya, atau membersihkannya adalah kita sendiri. Karena yang tahu pikiran itu kita kan. Itu satu. Sebelum mencabut atau membersihkan, kita selektif nggak dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Belakangan mulai banyak kalau teman-teman mulai baca beberapa influencer ataupun beberapa orang tuh mulai menyodorkan ide, kalau kalian merasa perlu sekali-sekali detox deh dari sosmed, sekali-sekali detox dari internet gitu. Kalau mau ambil waktu berapa hari, berapa seminggu gitu. Nggak usah lihat dulu. Maybe kalau merasa perlu silahkan gitu melakukan. Karena boleh jadi tanah pikiran dan perasaan kita itu tanpa sadar penuh banget gitu. Nih teman-teman kayak yang baru pulang kerja gitu ya. Kayak misalnya kalau kayak tadi kita yang nggak tahu berapa dari Anda yang mungkin pulang driving gitu. Kayak Abed tadi kita kan di jalan itu ada banyak hal ya. Motor yang seliweran nggak karuan, udah mulai banyak, udah pusing ya. Mobil yang di bahu jalan, nyebelin banget kan, kita udah baik-baik dia pakai bahu jalan. Tapi once ketika kita misalnya mau menyiapkan hati untuk home gitu, kan takes time untuk minum dulu kayak tenang dulu. Karena apa yang tadi masuk di pikiran ini kita perlu halau. Kita perlu istilahnya tuh Anda perlu anchoring. Anchoring itu kalau bahasanya tuh kayak menjangkar ya. Jadi kayak be here and now. Lupain dulu deh. Abis ini masih ada deadline itu harus bisa ditaruh dulu di samping. Gitu. Nah, kemampuan menjaga tanah pikiran dan tanah perasaan ini sebetulnya teman-teman. Yang saya akan masuk sebentar lagi dalam presentasi dari aspek psikologis. Tapi yang saya ingin awali dulu dengan teman-teman sebenarnya perumpamaan penabur. Jadi ajaran Tuhan Yesus itu sudah memberi kita satu clue. Ayo belajar bertanggung jawab
atas tanah pikiran dan perasaan kita. Belajar mengecek bersih nggak itu? Ada semak duri nggak? Kalau ada semak duri, cepat-cepat dicabut. Jangan semak durinya dibiarkan tumbuh bersama-sama. Karena kalau semak durinya tumbuh bersama-sama, Anda dengar firman berjilid-jilid, yang terjadi tidak ada buahnya, gitu. Nah, tadi yang saya mau bilang kalau berbuah lebih dulu buat kita, nanti kalau buahnya sudah bisa dinikmati kita sendiri, Tuhan akan kasih kesempatan buahnya itu bermanfaat buat orang lain, bisa dirasakan orang lain, gitu ya. Mungkin satu kali waktu orang lain ini sharing sama Anda, lalu menikmati buahnya, atau dari hidup Anda orang bisa melihat, ya kok kayaknya meskipun dia banyak tanggung jawab, tapi dia tetap sehat, gitu ya, mentally, physically, dia tetap jalani hidup, gitu. Satu kali waktu lagi prosesnya mungkin bisa berbuah lebih banyak, Anda bisa diberi kesempatan untuk sharing seperti di home, atau bahkan satu kali waktu Anda bisa diberi kesempatan sharing melalui sosial media, melalui misalnya Anda membuat konten-konten yang kemudian memberkati orang. Banyak cara sih kalau sekarang ya, nggak cuman mimbar gitu. Kayaknya ada banyak cara untuk buah-buah di hidup kita itu bisa dinikmati orang. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Jadi mari kita ini pengantarnya satu kebenaran. Saya rindu untuk teman-teman bisa melihat fenomena insecurity ataupun anxiety juga bisa dilihat bahwa Tuhan juga mengajar bagaimana kita deal dengan itu. Caranya apa? Rajin mengecek tanah pikiran dan tanah perasaan. Ini ada benih-benih semak duri nggak gitu? Contohnya apa ya Kak? Jelas lah. Misalnya firman Tuhan berkata, ampunilah samamu, gitu ya. Kalau di dalam pikiran dan perasaan kita masih ada sakit hati dan kita nggak bisa mengampuni, itu semak duri, gitu. Kan jelas. Apalagi, jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah sehasta pun di hidupmu. Dikatakan burung di udara Tuhan dandani, gitu ya. Nah, berarti kalau kemudian di hati kita muncul masa depanku nanti bagaimana ya, aku nggak bisa seperti orang lain dan sebagainya. Kalau kekhawatiran itu over dari yang semestinya, berarti itu semak duri gitu loh teman-teman. Nah, semak duri ini yang mesti rajin-rajin dibersihin. Kesimpulannya adalah Anda tahu itu semak duri kalau Anda tahu apa yang benih kebenaran. Sama, Anda tahu uang palsu setelah Anda tahu uang asli dulu. Jadi semakin nanti teman-teman mengerti prinsip-prinsip kebenaran dalam firman, Anda akan makin bisa screening, ini yang semak duri apa. Contohnya apa lagi? Belum punya jodoh. Apa sih kata Tuhan tentang pernikahan? Gitu kan? Apa sih kata Tuhan tentang relasi berpacaran? Nah, dunia itu kan juga memasukkan banyak hal ke hidup kita. Kayaknya kalau tidak punya pacar tidak lengkap, gitu ya. Kalau belum menikah belum sempurna. Nah, itu teman-teman hati-hati. Jadi PR utama dalam hidup ini sebetulnya menjaga pikiran, menjaga jiwa ya, pikiran dan perasaan. Itu battlefield kita, teman-teman. Itu medan peperangan kita. Makanya Paulus bilang, pelayanan kami adalah pelayanan yang meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun di dalam pikiran. Kalau Anda kembali ke awal kejatuhan Hawa dan Adam, itu di pikiran kan? Hawa mendengarkan apa yang ditabur oleh ular dalam pikiran. Jadi ini bukan strategi baru. Iblis itu nggak pernah pakai strategi baru. Strateginya lama. Medan peperangannya di pikiran. Oke. Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana sih dalam
prakteknya saya langsung kemasnya pakai yang gede gitu ya. Jadi mental di sini selalu bicara pikiran dan perasaan ya, teman-teman. So, kalau begitu ya, teman-teman. Coba dunia sekitar kita itu juga selalu ingin memasukkan be happy all the time gitu ya. Free from problem. Free from conflict. Hati-hati, dari mana sih dunia memasukkan? Coba lihat semua bentuk iklan. Semua bentuk iklan tuh happy go lucky lah, you only live once lah, apalagi segala hashtag. Kayaknya semua tuh easy gitu loh. Ya kan? Dan tanpa sadar tuh ada sebuah lukisan yang dibentuk di dalam pikiran dan perasaan kita. Kita menginginkan sebuah kehidupan yang selalu oke, tidak ada tekanan, selalu apa? Tidak ada orang yang akan beda pendapat sama kita, gitu enggak? Jadi nanti kalau di tempat kerja ada orang yang beda pendapat sama kita, difficult people, kita terus cabut gitu kan. Realitanya nggak ada kehidupan yang always happy. Sadness will always be there. Jadi hidup tuh ada masa kamu happy, ada masa kita jengkel gitu ya. Roller coaster emosi itu pasti akan selalu kita alami. Masalah. Apa sih definisi masalah? Masalah itu kan gap atau kesenjangan antara apa yang kita inginkan dengan realita. Ya kan? Nah, manusia di satu sisi punya sebuah kapasitas untuk berimajinasi, berekspektasi. Itu kapasitas kognitif manusia loh, teman-teman. Kita bisa memimpikan sesuatu, kita bisa menginginkan sesuatu. But realita itu bisa berjarak, ada gap. Nah, gap ini kalau semakin besar, maka masalahnya jadi makin besar. Misalnya, Anda punya sebuah ekspektasi value di dalam kepala, kalau belum punya pasangan itu tidak lengkap. Realitanya, Anda belum punya. Masalah kan? Tapi coba kalau di dalam pikiran, oh, saya manusia utuh meskipun masih single. Justru dalam singleness itu saya tetap utuh menemukan siapa diri saya. Maka keadaan tidak punya pasangan itu ya nggak apa-apa kan? Gap-nya nggak besar. Kalau gap-nya nggak besar ya nggak jadi masalah gitu. Contoh kalau bicara soal belum punya pasangan, saya kasih satu pola pikir teman-teman. Manusia itu ya hidup bisa free dari orang tua dalam arti dianggap sebagai dewasa kan kalau oleh negara saja di 17 tahun Anda dikasih KTP. Ketika Anda dikasih KTP, artinya Anda buka rekening bisa sendiri. Anda tuh punya hak untuk mengambil keputusan atas hidup Anda. Gitu ya, 17 tahun. Sebelum 17 tahun, segala hal yang terkait legal harus ditandatangani orang tua. Oke. Jadi sebetulnya Anda tuh benar-benar mengalami singleness. Itu secara legal tuh umur 17. Nah, terus Anda pengen buru-buru misalnya, aduh aku pengen umur 20 harus punya pasangan gitu ya. Entah pacaran, lalu menikah umur berapa gitu. Ya, terlalu 20 terlalu cepat lah. Katakanlah 25 deh, 25. Jadi sebetulnya Anda betul-betul single tuh hanya 8 tahun. Karena setelah itu 25, misalnya Anda berpasangan atau menikah, kan pernikahan itu sampai mati. Jadi masa singleness itu sebenarnya sebentar loh, teman-teman. Tapi orang tuh kan sering gini, alih-alih menikmati masa singleness sebagai masa enjoying your apa ya, independency gitu ya, kemandirian. Malah kepengen buru-buru double gitu.
Kayak penting banget harus punya pasangan. Nanti kalau sudah punya pasangan terus mulai bermunculan, apalagi kalau udah punya pasangan, punya anak, mesti ngurus orang tua. Oh, I miss my me time. Lah, kemana aja? Dulu pas waktunya me time, kenapa kamu ngotot pengen double gitu? Pas udah double atau triple, oh, I miss my me time. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Kita tuh sering tidak living di musimnya. Makanya Alkitab ada yang bilang, untuk segala sesuatu ada masanya. Itu bukan sekedar kalimat penghiburan yang kayaknya kalau orang belum punya pacar, tenanglah, untuk segala sesuatu ada masanya. Kalau cuman kayak lip service sih nggak ada maknanya. Tapi kalau teman-teman renungkan ya, ada masanya kok. Ada masanya. Kalau sekarang diizinkan lagi jadi single, nikmati. Kalau nanti kemudian diizinkan berpasangan, dikaruniakan keturunan, nikmati. Nikmati bahwa kamu sudah nggak punya waktu buat dirimu. Gitu loh. Hidupnya dibagi-bagi, you enjoying it. Gitu. Waktu masih jadi kanak-kanak, nikmati. Karena proporsi hidup lebih banyak bisa bermain. Gitu. Pas sudah jadi dewasa muda, nikmati. Lagi dipacu untuk bisa mandiri. Gitu ya. Kalau bisa di usia dewasa muda tuh belum bisa dukung ngasih orang tua, atau belum bisa support orang lain, at least saya nggak ngerepotin kan gitu ya, kemandirian secara finansial. So, teman-teman, sekali lagi, mental health bukanlah hidup yang easy life gitu ya, yang as if tuh everything goes fine gitu. Nah, apa sih mental health itu? Ini rumusan yang disederhanakan sebetulnya ya. Ini kalau ngomong teorinya panjang. Teori ini yang mengembangkan profesor di tempat kami. Beliau cukup senior dalam psikologi di Indonesia, dan dari segala definisi kesehatan mental secara teoritis, beliau Prof. Johana ini merumuskan menjadi 4, dan saya suka karena ini mudah sekali dicerna gitu ya. Ciri-ciri kita sehat mental, 4B. Anda mampu belajar, Anda mampu bekerja, Anda mampu bermain, Anda mampu bercinta. Belajar itu bukan sekolah loh ya. Belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Sekarang ini kita belajar. Dari tidak tahu menjadi tahu. Lalu bekerja. Bekerja itu aktivitas produktif. Ada sesuatu yang dihasilkan. Tidak selalu uang. Tidak selalu uang, tapi bisa karya, banyak ya, bisa, intinya ada hasil, ada produktivitas. Nah, teman-teman coba kalau kita cermati ya. Dalam hidup, waktu kita sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, kan tujuannya supaya kita punya pengetahuan dan keterampilan yang menjadi bekal untuk kita bekerja kan. Jadi boleh dikatakan manusia itu akan selalu belajar dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mampu menjadi mampu, tidak bisa menjadi bisa, untuk menghasilkan sesuatu, produktivitas. So manusia yang sehat itu akan melakukan itu terus sampai mati. Belajar untuk menghasilkan sesuatu. Oke? Bermain itu apa? Bermain adalah aktivitas yang mendatangkan rileks, kesenangan. Nah, bermain itu banyak. Bisa olahraga, bisa hobi, bisa seni. Jadi aktivitas yang sebetulnya ini untuk mental kita adalah aktivitas yang nge-charge sih teman-teman. Jadi memberikan energi. Kenapa? Pengkhotbah itu bilang, belajar itu melelahkan. Emang iya. Bekerja itu juga melelahkan. Jadi belajar dan bekerja menggunakan energi mental. Kalau ibarat gadget kita itu menggunakan baterai, gitu ya. Bermain dan bercinta itu kita ngecas. Bercinta ini bukan dalam artian suami istri loh, bukan ya. Bercinta itu berelasi, saling memberi dan menerima cinta. Ini bisa tidak hanya saling kepada teman, sahabat, pasangan, keluarga, bahkan kepada
hewan peliharaan, tanaman, alam. Karena manusia tuh punya kapasitas untuk loving. Nah, mencintai itu perlu ada objek atau subjeknya. Anda nggak bisa mencintai tanpa ada arahnya mau kemana. Siapa yang Anda cintai gitu ya? Atau seburuk-buruknya ya mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu seburuk-buruknya. Tapi nggak sehat juga kan. Narcissistic is not good also. Kita itu butuh memberi cinta dan menerima cinta. Kalau teman-teman lihat orang yang suka bercocok tanam, kalau Anda tanya gitu ya, yang suka berkebun, waktu si tanamannya tumbuh, itu mereka merasa dicintai loh, karena apa yang mereka rawat itu menghasilkan sesuatu. Waktu Anda memelihara peliharaan gitu ya, and then ada take and give. Nah, apalagi human. Jadi teman-teman, ciri-ciri ini biar gampang aja. Kayak apa ya Kak orang yang sehat mental? 4B ini dilakukan secara proporsional. Kata proporsional artinya begini. Kalau Anda masih kanak-kanak, tentu bermain dan bercinta itu porsinya lebih banyak. Ya kan? Anda lihat kanak-kanak itu kan dimanjakan, dirawat, dikasihi. Bahkan kalau anak TK itu belajar sambil bermain. Cara dia belajar adalah lewat bermain. Tapi semakin Anda dewasa, maka proporsi kayak kita seharian ini 24 jam gitu ya, katakanlah 6-7 jam buat tidur, 2/3 lainnya sepanjang hari kita dari pagi tadi gitu ya, kita udah berangkat kerja sampai jam 7 malam pulang kerja. Nah, waktu kita bermain ini ya paling berapa sih sehari? 3-4 jam maybe gitu ya. Kalau katakanlah dalam komunitas home nanti pada saat kita sharing satu sama lain, ini pun bentuk bercinta, bentuk kita mensupport satu sama lain gitu. Jadi 4B ini perlu dipenuhi gitulah teman-teman. 4B belajar bermain, belajar bekerja, bermain, bercinta itu perlu dipenuhi. Nah, kalau Anda lihat beberapa saya perhatikan tuh begini ya. Kasus-kasus orang-orang muda yang kemudian mengalami anxiety, overthinking. Biasanya salah satu dari 4B-nya ini yang nggak terpenuhi. Contoh, ketika dia misalnya sudah di usia 25, 26, 27. Tapi karir belum jelas, bisnis juga nggak jelas. Masih merasa, sebenarnya ya teman-teman, bisa boleh-boleh aja sih, misalnya Anda umur 25, 26 masih bulanan dikasih orang tua gitu ya. Ya kalau ditanya, emang salah Bu? Ya enggak, tapi jauh di dalam hati itu pasti ada kegundahan. Kok gue nggak bisa make my own money ya? Dan kalau Anda punya kegundahan untuk bisa mandiri secara finansial, bukan berarti Anda cinta uang loh, bukan loh. Tapi orang hidup butuh uang, kan gitu. Orang hidup butuh uang. Nah, usia-usia 20-an itu sebetulnya sudah mulai ada sense untuk saya perlu mandiri. Nah, kemandirian itu pertama kali ditunjukkan secara finansial, teman-teman. Pada saat Anda bisa make your own money, meskipun orang tua Anda masih supply gitu ya, tapi membelanjakan atau membeli sesuatu pakai uang yang dihasilkan dengan keringat sendiri itu kan rasanya beda sama yang dikasih gitu ya kan teman-teman. So ada kebutuhan itu. Jadi biasanya kalau saya perhatikan tuh either nggak tercukup atau nggak terpenuhi bekerjanya atau belajarnya, atau orang-orang muda yang mengalami insecurity biasanya ada work-life balance-nya nggak bagus, jadi kerja terus gitu ya, sampai lupa untuk take time untuk hobi, take time untuk berelasi dengan teman, jadi lonely akhirnya gitu. Jadi nggak balance nih, antara 4B ini suka nggak balance. Nanti teman-teman silahkan cek. Ya kalau mau disimplifikasi, kalau ditanya supaya jiwa kita tetap sehat tuh gimana ya Kak? You do 4B ini dengan proporsional. Nah, posisi berelasi dengan Tuhan ada di mana, Kak? Bercinta. Karena cinta terbesar yang bisa tidak ada habis-habisnya gitu ya. Ibarat sumber energi yang tidak pernah ada habisnya, kan bercinta itu memberi kita energi. Kalau manusia masih bisa mengecewakan.
Manusia masih bisa tidak hadir saat kita butuh. Tapi siapa pribadi yang akan selalu mensuplai kita dengan cinta? Ya Tuhan, tidak ada lain. Dan dia kamu akses 24/7 tuh ada terus. You just need to call him gitu. You just need to masuk dalam komunikasi spiritual dengan dia, dan nanti kita bisa di-charge gitu. Ya. Nah, kalau bisa lihat sehat mental seperti apa, so sakit mental kayak apa? Nah, ini beberapa. Ini tuh belum sampai kepada diagnosa gangguannya apa. Ini kalau Anda sudah mulai swing mood yang ekstrim ya. Ekstrim tuh ingat kata kuncinya ekstrim. Kalau cuman tadi pagi saya excited, tapi malam ini saya kok lemes, ya capek lah seharian gitu kan ya. Itu wajar gitu. Nggak mungkin kamu mengharapkan kayak on terus gitu kan. Itu wajar gitu. Lelah, and then kalau nanti kemudian bisa tidur nyenyak, besok pagi kamu fresh lagi. Itu artinya kamu manusiawi gitu. Jadi kalau ada rasanya, aduh capek ya gitu, badan pegel-pegel, tapi kamu tahu how to bounce back, itu manusiawi. Ekstrim tuh begini, range-nya tuh terlalu jauh gitu. Jadi kalau lagi sedih tuh down banget, sampai nggak mau keluar kamar, nangis-nangis, 2 hari 3 hari nggak mau ketemu orang. Tapi nanti kalau lagi excited, happy, bisa seharian keluar, jalan dari satu mall ini ke mall lain, ketemu orang ini. Nah, itu range-nya terlalu jauh. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi hal-hal yang swing-nya terlalu jauh itu coba dicermati gitu ya. Nah, yang kedua, tidak mampu beraktivitas produktif. Artinya ketika kondisi pikiran dan perasaanmu sampai membuatmu, kalau yang lagi kuliah jadi nggak bisa fokus kuliah, yang kerja juga jadi nggak bisa fokus kerja, kelihatannya buka laptop kerja, tapi pikirannya itu mengembara, emosinya mengembara kemana-mana gitu. Ya. Lalu khawatir, takut, cemas berlebih, perubahan di pola makan dan pola tidur. Tidurnya dibalik, jadi insomnia atau tidur terus, makannya menggila atau nggak mau makan sama sekali. Nah, gitu ya. Jadi ada perubahan yang cukup drastis. Lalu dalam soal relasi, menarik diri dari sosialisasi. Nah, semoga ini bisa jadi semacam apa ya, sign aja gitu. Kalau Anda tanya, Kaping kan pernah ngalamin di usia 20-an pernah. Itu apa ya? Kalau nggak salah gagal pacaran juga sih, 3 hari kayaknya. 3 hari nangis-nangis gitu. But then bounce back juga gitu. Makanya saya selalu bilang, kalau disuruh awet muda saya mau, tapi disuruh kembali ke usia 20-30 enggak, makasih. Karena the thing about maturity, teman-teman, once you go through 35 gitu ya, kalau kamu berkembang dengan baik secara mental dan emosional, spiritual, somehow you feel stronger aja mentally. Karena udah ngalamin banyak hal gitu loh. Jadi kayak justru masalah hidup itu make you stronger. Kayak lagunya siapa itu ya? Kelly Clarkson kayaknya. Apa yang tidak bisa membunuhmu make you stronger gitu ya. Justru kalau kamu nggak pernah ngadepin masalah ya teman-teman ya, otot-otot mentalmu tuh nggak terlatih gitu. But once you already go through, mulai dari misalnya masalah kuliah, terus masalah karir, kerja, terus masalah relasi, pacar, terus nanti masalah keluarga, masalah finansial, terus sakit penyakit, kematian, itu ngelewatinnya sih ya pakai nangis dan sedih gitu ya, itu nggak bisa dihindari gitu. Tapi once you go through gitu, then you be stronger. Ya istilahnya kalau kita sering diajar di gereja kita bisa dilewati gitu, ya bisa dilewati. And then you getting stronger gitu. Ya. Nah, malahan kalau kalian nggak pernah mau bersedia melewati itu, nggak latihan-latihan gitu. Jadi ya udah dilewati aja gitu, dihadapin aja, pasti ada jalan keluar. Nah, so ini tadi saya simpulkan beberapa hal ya. Kalau di usia-usia teman-teman, titik-titik kritis yang perlu
di-upgrade dari diri Anda supaya tidak terjebak dalam insecure, overthinking. Number one, temukan identitas diri dan tujuan hidup Anda. Di bagian ini, pergumulkan sungguh-sungguh sama Tuhan. Gitu. Pergumulkan sungguh-sungguh sama Tuhan dengan sebuah pertanyaan, buat apa sih saya tuh Tuhan kirim hidup di dunia ini? Nanti teman-teman kalau sempat mau ngulik di YouTube ya, saya kasih tahu faktanya aja. Kalau di YouTube Anda mau cari life in the womb, kehidupan di dalam rahim. Anda akan amazed dengan fakta bahwa untuk lahir jadi seorang JJ atau seorang Abed atau seorang Laura, satu sel telur itu didatangi oleh 5 juta sperma. Tapi dari 5 juta lebih sperma itu, only one yang bisa menembus lapisan-lapisan sel telur. Coba dari situ aja ya. Kejadian kita itu, makanya Mazmur bilang dahsyat dan ajaib. Ada mentalitas winner dari awal. Karena dari 5 juta lebih cuma satu yang bisa. Nah, lapisan-lapisan sel telur di wanita itu sangat protektif loh. Jadi ketika sperma masuk tuh ada sperma yang kemudian kalah gitu ya oleh keasamannya. Jadi dia protektif tuh. Nah, tapi ada satu yang kekeh gitu loh, yang ngotot gitu, yang terus menerobos masuk sampai akhirnya bisa masuk ke inti sel telur dan terjadi pembuahan. Sudahlah begitu, sudah terjadi zigot namanya ya. Jadi kalau sel sperma udah ketemu sel telur tuh jadinya namanya zigot. Zigot itu mesti berjalan untuk menuju dinding rahim, terus nempel dan tertanam di situ. Nah, proses berjalan ini juga ada peluang dia gugur, nggak jadi. Itu resiko kedua. Udahlah begitu nih, udah nempel di dinding rahim. Selama trimester pertama, 3 bulan pertama, makanya kalau teman-teman yang mungkin saudaranya pernah ada yang hamil gitu ya, selalu diingatkan dokter, trimester pertama itu rawan. Bisa terjadi keguguran. Dan itu statistiknya tuh 50%. Jadi 50-50. Dia bisa terus jadi manusia atau gugur. Makanya kalau Daud itu ya menulis kejadianku dahsyat dan ajaib. Teman-teman renungkan deh. Biar orang tuh mau memandang kita rendah gitu ya, tapi di dunia ini tuh nggak ada JJ yang lain, Abed yang lain, Laura yang lain. Nggak ada. You are the only one. Even kalau kamu anak kembar satu sel telur pun, kesamaannya tuh 50%. 50% lain kamu tuh very unique, very special. Nah, fakta-fakta ini yang kemudian kita bisa jadikan acuan untuk cari identitas dirimu. Salah satu buku yang menurut saya juga masih relevan ya, yang Purpose Driven Life. Jadi Rick Warren yang menuliskan, itu buku dari zaman saya seusia kalian. But still I think itu masih bisa dilihat gitu ya. Jadi buku itu hampir kayak 20 tahun lalu. Purpose Driven Life. Hidup yang diarahkan oleh tujuan. Rick Warren itu pastor ya. Dan perjalanan dia juga sebagai seorang ayah, anaknya yang bungsu bunuh diri, suicide. It's not easy. Tapi sampai hari ini dia standing strong ya, gerejanya dia cukup besar di Amerika. What I want to say adalah teman-teman kalau mau baca silakan baca, karena kita bisa menemukan jati diri dan tujuan hidup kita dalam karir, dalam relasi, dalam keuangan, itu yang akan menjadi building blocks untuk Anda mantap gitu menjalani hidup. Lalu yang kedua, jaga keseimbangan antara kerja dan hidup, work-life balance. Make sure bahwa tadi ya, antara belajar bekerja dan bermain bercinta ini balance. Kalau kamu workaholic, tapi sama sekali nggak punya sosialisasi, nggak punya support system, relasi interpersonalnya, nggak punya sahabat, sama keluarga juga buruk, hidupnya cuma cari duit terus. Ya tinggal tunggu waktu nanti bom meledak juga itu mentally.
ya. Lalu perlu keterampilan mengelola stres dan mengelola emosi. Ini bisa dipelajari, teman-teman. Anda bisa belajar dari berbagai source ya. Ada banyak sekali, internet bisa mengajari Anda banyak hal. Lalu keterampilan komunikasi dan adaptasi, apalagi di zaman sekarang. 1,5 tahun lebih udah enak work from home gitu ya. Sekarang udah mulai siap-siap menikmati kemacetan lagi kalau yang di Jakarta gitu ya. Menikmati orang udah pada wah gitu. But adapting, dan kedepannya kalau dunia Tuhan masih izinkan ada entah sampai kapan, sudah begitu banyak prediksi mengatakan kita mesti siap untuk perubahan itu cepat. Jadi beberapa company itu bahkan sekarang nggak bikin rancangan 1 tahun, rancangannya 3 bulanan aja, nanti ditinjau lagi 3 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu. Beberapa company doing that. Kalau zaman dulu kan kita rancangan 5 tahun, bedah 1 tahun gitu ya. Dengan pandemi kita diajari nggak harus dengan cepat shifting, gitu. Sebenarnya driving the change. Jadi kalau kita nggak bisa fleksibel juga susah. Lalu pola pikir bertumbuh, growth mindset. Ini yang teman-teman necessary ya kalau menurut saya. Saya coba pikirkan apa ya, nggak usah banyak-banyak, tapi ya banyak juga sih 5. 5 ini kayak jadi hal yang you need to work on it gitu. Anda harus kayak dengan sungguh-sungguh tuh mempelajari how to do it and then apply in your own life. Gitu. Bisa pakai baca buku-buku self development ya, atau pakai kalau some of you mungkin ikut I don't know workshop, training, seminars gitu kan. Kalau Anda di dunia kerja mungkin dapat kesempatan training juga ya. Ini bisa menolong Anda gitu, bisa membantu Anda. Nah, teman-teman yang saya ingin tunjukkan selanjutnya adalah begini. Manusia itu punya nature nggak mau berubah. Kita itu punya kecenderungan alami suka ada di comfort zone. Kalau Anda sekarang nih orangnya pencemas gitu ya, insecure, udah denger nih sharing 2 kali gitu. Ya aku pengen berubah. Tapi untuk bisa berubah tuh nggak semudah hanya memikirkan aku pengen berubah. Fasenya akan selalu begini. Aduh aku pengen berubah, tapi susah Kak. Aku tuh memang orangnya banyak mikir, denial terus gitu. Terus nanti grafiknya akan turun dulu. Udahlah nggak usah, aku memang orangnya kayak gini, terus cari pembenaran. Aku memang melankolis, aku ini memang pemikir, emang udah kayak gini, terus aja melawan gitu ya. Tapi biasanya kalau Anda tidak berhenti seiring dengan waktu, kalau udah capek gitu ya, orang bilang kalau udah kepentok batunya gitu, udah kapok nih gitu. Nah, biasanya kita baru mulai explore. Nah, setelah itu baru terjadi komitmen untuk perubahan. Ini sebenarnya berlaku untuk setiap apapun. Anda mau rubah apa? Rubah kebiasaan overthinking, rubah kebiasaan cara kerja, rubah kebiasaan hidup sehat, rubah kebiasaan beribadah misalnya, apapun. Karena pada dasarnya teman-teman kita itu manusia kebiasaan. Kita itu human adalah creature of habit. Makanya kalau Anda pernah dengar orang bilang, suatu perilaku kamu lakukan terus-menerus menjadi kebiasaan. Kebiasaan kamu lakukan terus-menerus menjadi karakter. So, starting from lihat kecil dulu. Apa nih yang saya biasa pikirkan, yang saya biasa lakukan? Kalau saya lakukan terus-menerus, itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang saya lakukan terus-menerus akan jadi karakter saya. Jadi kalau kita bicara perubahan karakter seperti yang kita diajarkan menjadi seperti Kristus, start from baby step. Identifikasi pola pikir apa yang salah, perilaku apa yang mesti diubah. Lalu konsisten, lakukan.
Kalau kalian tanya, Kak, berapa waktu yang dibutuhkan manusia untuk berubah kebiasaan? Ada salah satu riset itu bilang 66 hari dilakukan tidak berhenti. So it's almost 3 months. 66 hari dilakukan tanpa berhenti. Jadi kalau misalnya Anda lakukan ada jeda gitu ya, berhenti gitu, ya berarti mesti nambah lagi gitu. Ini kalau dijelaskan secara ilmiah, 66 hari itu yang dibutuhkan untuk otak kita membuat asosiasi yang baru. Contoh ya, contoh misalnya apa? Yang gampang-gampang aja. Kebiasaan nonton sambil ngemil misalnya gitu. Waktu kita, nah itu kan kurang ajarnya bioskop-bioskop ya. Begitu Anda nonton tuh dipampang gitu, mesti beli popcorn gitu ya. Terjadi asosiasi. Terus kita didukung untuk melakukannya setiap kali kita menonton. Cemilan, snack gitu. Iklan-iklan masuk, itu terjadi asosiasi di otak kita. Otak kita tuh bermain dengan asosiasi. Asosiasi tahu ya teman-teman, jadi mengkonekkan sesuatu dengan yang lain. Jadi kalau nonton nggak seru kalau nggak ngemil. Terus. Nah, kalau Anda ingin mengubah, ya nonton aja, nggak usah pakai ngemil gitu. Ini harus diputus dulu dan dibangun asosiasi yang baru. Contoh lain, kalau saya bicara di depan umum, saya pasti grogi. Asosiasi, kan? Nah, untuk bisa mengubah it's okay bicara di depan umum, itu Anda perlu reverse, kan? Nah, mereverse ini, do it minimal 66 hari. Anda bisa pakai itu untuk anything in your life. Mau belajar tidur, ada yang suka bilang, aduh saya nggak bisa, saya tidurnya pas, saya pasti otaknya tuh bisa ngerjain tuh jam 1 pagi gitu ya, jam 2 pagi gitu. Ya karena sekian lama you do that. Nah untuk mereverse itu harus dibalik lagi polanya, asosiasi yang lama dibuang, masuk asosiasi yang baru. Nah nanti silakan deh teman-teman dalam mengaplikasikan ini, habis ini kita bisa saling sharing gitu ya. Apa hal-hal yang teman-teman tuh ingin rubah gitu supaya kalau kita diajarkan untuk berubah dalam karakter tuh konkret jelas apa. Nah, tadi teman-teman lihat ya, kita pengennya masuk di fase eksplorasi kan ya. Jadi nggak terus denial, nggak terus melawan. Nah, yang mencegah kita untuk masuk fase eksplorasi biasanya adalah pola pikir yang tidak dapat ditumbuhkan. Pola pikir yang gini, ya saya orangnya kayak gini. Ya saya emang udah bawaannya begini. Nah, itu. Oke, ini teman-teman kalau mau browsing, fixed mindset dan growth mindset itu belakangan ramai dibicarakan. Ini diluncurkan oleh psikologis Carol Dweck dan orang sekarang pakai di berbagai bidang ya teman-teman. Jadi benar bahwa menurut saya sih Paulus sudah menulis lebih dulu Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budi. Budi itu mind. Jadi bahkan sebelum ilmu psikologi itu menemukan bahwa orang tuh ada fixed mindset dan ada growth mindset. Paulus sudah, ya Rasul Paulus sudah nulis, berubahlah oleh pembaruan budi, berubahlah. Jadi growth mindset, bahwa kita itu nggak ada yang kita nggak bisa, sepanjang kita mau bayar harganya untuk berlatih, mencoba. Kalaupun salah, gagal, coba lagi gitu. Jadi orang dengan growth mindset itu gini, oh oke, saya belum bisa itu sekarang, tapi oke, bagaimana caranya supaya bisa? Oh begini caranya. Oke, saya akan lakukan. Dalam perjalanan ketika melakukan, belum tentu sukses terus, ada kalanya gagal. Kalaupun gagal, apa yang bisa saya pelajari dari situ? Saya akan coba lagi. Nah begitu terus. Untuk apapun, untuk semua hal. Anda mau apa? Karir yang lebih bagus, bisnis yang lebih bagus, diulik. Saya ingat berapa bulan lalu ya, waktu saya sempat
menghadiri satu acara di Departemen Pendidikan Tinggi. Terus ramai di salah satu pembicaranya itu pengusaha-pengusaha startup muda lah. Nah, mereka tuh bilang gini, anak-anak muda sekarang tuh banyak melihatnya, misalnya Nadiem Makarim dengan Gojeknya. Mereka pikir Nadiem itu langsung Gojeknya segede sekarang. Kan enggak. Ada tahun-tahun di mana orang belum kenal siapa Nadiem gitu ya. Ada tahun-tahun di mana dia menjual idenya, mencari partner-partner gitu. Atau nggak usah jauh-jauh lah. Kalau di kalangan kita misalnya, siapa testimoninya, siapa ya, Beto Reza dengan bisnis artisannya itu, gitu ya, yang bulu mata. Saya juga pakai Eci. Ada tahun-tahun di mana orang nggak lihat dia struggling kan. Orang nggak lihat gitu. Bahwa sekarang kemudian bahkan sudah meluncurkan lini make up. Kayak kalau nggak salah aku lihat kemarin dia udah mulai meluncurkan lini make up. Before that ada fase-fase sudah bangun. Mungkin Reza juga pernah sharing ini ya gitu kita. Itu bisnis. Untuk karir, ya semua juga ada fase-fase itu teman-teman. Ada fase-fase di mana kita tuh nobody gitu, kayak orang nggak kenal kita gitu. Tapi itu kan seperti fase kalau petani menanam, menunggu sampai ada buah itu kan ada fasenya gitu. Nah jadi teman-teman sebenarnya kalau ditanya Kak gimana ya supaya saya nggak overthinking, nggak anxious, teman-teman, karena kalau kamu cuma mikir saja tapi tidak melakukan, ya malah jadi mual gitu loh. Jadi sometimes what you need to do adalah, okay, you have idea, cek ombak gitu loh, lakuin gitu. Nah, seringkali orang yang overthinking itu apa tahu nggak? Yang mereka nggak bisa deal with kegagalan. Kenapa nggak bisa melangkah? Karena takut gagal. Nah, coba sekarang dipikirkan lagi. Loh, emangnya kalau gagal itu apa sih? Gitu. Apa arti gagal? Mengapa gagal itu sedemikian menakutkan? Tanya lagi, emangnya realistis kalau saya mengharapkan bahwa saya tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah gagal? Bukan berarti terus sembrono ya. Nah ini orang tuh kan sering, bukan berarti terus ya udah asal aja, bukan juga. Tapi kalau orang pada dasarnya ya teman-teman, ini saya close dengan gini. Kalau Anda tanya dengan anxiety, overthinking, insecure, tahu nggak akarnya itu apa? Kebutuhan untuk mengkontrol itu yang besar. Because you want to make sure hasilnya seperti yang kamu mau. Nah, fakta kehidupan adalah nggak bisa. The only thing yang kamu bisa kontrol adalah diri kita. Hal-hal di luar diri kita itu kita nggak bisa kendalikan. Maka mentalitas yang bisa deal dengan failure, deal dengan rejection, deal dengan mistakes. Itu bahasa kerennya itu disebut resiliensi. Resiliensi itu seperti bola karet, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu bola karet ya, kalau dipantul ke tanah, semakin kamu kasih keras gayanya, dia mantulnya makin tinggi. Kalau nggak resiliensi itu seperti kristal atau kaca, kamu banting pecah, udah. Nah, jadi itu beberapa poin ya teman-teman tentang bagaimana untuk taking care of your mental health. At least yang 4B tadi coba gampang ya, belajar, bekerja, bermain, bercinta. Bisa balance nggak di hidup kalian? And then take care pikiran dan perasaan dan kesediaan untuk terus belajar dan mau berubah. Dan saya janjikan bahwa perubahan itu nggak pernah singkat.
perubahan itu pasti butuh proses. Dan untuk proses berubah, kita akan berbenturan dengan kegagalan, kesalahan. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari situ sebetulnya untuk mencoba lagi. Oke, itu dari saya, teman-teman. Mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh. Oh, sekarang udah ada 11 orang ya. Nah, oke. Thank you, Kak Pinkan. Yang merasa terberkati, yang merasa dapat jawaban, boleh kasih reaksinya buat Kak Pinkan. Secara pribadi Kak, aku ya mungkin ini bukannya mungkin udah sering aku ngomong ya, cuman aku benar-benar terberkati dengan setiap penyampaian yang Kak Pinkan bawain gitu ya, karena benar-benar relate gitu, nggak kemana-mana, benar-benar bisa kita bayangin sejelas itu gitu ya. Cara penyampaiannya juga enak dan benar-benar terstruktur gitu. Jadi semoga teman-teman juga bisa dapat mutiara-mutiara yang Kak Pinkan bagikan, dan teman-teman yang bisa apa ya istilahnya yang lagi di rumah mungkin bisa tampilin video gitu ya, tapi kalau misalkan lagi di jalan mungkin atau mungkin lagi ada kerjaan yang lain it's okay gitu, cuman aku harap kesediaan teman-teman buat partisipasinya gitu, karena sebelumnya recordingnya